Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bihidayatil Qur'an wa nawwarana binuril Islam wal iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah munazzalu bisyariatil Islam wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim babarik ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi dzawil fadli wal irfan. Amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita, sehingga sampai hari ini Allah pun masih berkenan memberikan kita sehat panjang umur. Insya Allah sehat panjang umur ini menjadi sehat panjang umur yang bermanfaat dan insya Allah bisa memberikan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sholawat serta salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua, para pemirsa Cahaya Hati Antv di rumah, semuanya adalah tergolong umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa istiqomah untuk melaksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia adalah diperuntukkan oleh seluruh makhluknya. Tidak hanya manusia, tetapi juga untuk makhluk yang lain. Binatang. Tetapi justru banyak sekali manusia-manusia yang begitu sangat terlena dengan mencari dunianya, ternyata banyak manusia yang lupa dengan akhiratnya. Nabi SAW bersabda, "I'mal lid dunya kaka'annaka ta'isu abada, wa amalil akhiratika kaka'annaka tamutu goda." Carilah duniamu seolah-olah engkau hidup untuk selamanya. Dan juga cari akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok pagi. Artinya apa? Islam mengajarkan kepada kita untuk mencari dunia, supaya kita semangat mencarinya. Jauh daripada sifat putus asa. Terus berusaha mencari yang terbaik. Baik untuk diri sendiri, untuk keluarga tercinta. Tapi jangan pernah lupa, selain daripada mencari dunia, kita tidak melepaskan dengan akhiratnya. Ketika bekerja untuk dunia semangat seolah-olah hidup untuk selamanya. Tetapi ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita merasa bahwasanya ibadah itu adalah merupakan ibadah yang terakhir. Sehingga yang muncul adalah ketenangan, kenyamanan, rasa bahwasanya pada saat ini
adalah terakhir bagi saya untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Seolah-olah tidak ada kesempatan lagi bagi kita untuk beribadah. Seolah-olah ibadah yang kita lakukan sekarang adalah merupakan ibadah penutup kita sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah yang kita lakukan insya Allah adalah sebenar-benarnya ibadah yang didasari dari hati kita yang paling dalam. Para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya begitu juga dalam hal mencari dunia dan melihat dunia. Bagaimana cara pandang seorang hamba dalam masalah dunia, maka insya Allah seorang hamba itu akan mampu memilah, akan mampu menyaring. Jangan sampai dunia yang selama ini ia kejar justru malah menjerumuskan ia ke dalam api neraka. Justru mampu menjerumuskan ia ke dalam jurang kenistaan. Oleh karena itu, cara pandang seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dalam urusan dan dalam masalah dunia adalah unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang di bawah dalam urusan dunia. Sehingga yang muncul apa? Rasa syukur kita. Alhamdulillah ya Allah. Kau berikan karunia lebih. Alhamdulillah ya Allah, saya punya mobil. Kemana-mana saya nggak kepanasan. Kemana-mana saya nggak kehujanan. Alhamdulillah. Saya bisa menempuh perjalanan dalam keadaan tenang, nyaman. Tidak ada kekhawatiran. Daripada dia, daripada orang lain, daripada tetangga saya. Kemana-mana naik motor. Kasihan. Kadang kalau ketika musim hujan dia harus berhenti meneduh terlebih dahulu. Menunggu hujan reda, kemudian dia berusaha melanjutkan perjalanan. Yang naik motor pun demikian. Selalu berusaha melihat ke bawah. Ini cara pandang seorang hamba dalam masalah dunia. Sehingga akan muncul rasa syukur. Alhamdulillah ya Allah. Saya punya motor. Kemana-mana saya bisa menyesuaikan kecepatan. Hanya tinggal tancap gas. Insya Allah kendaraan yang saya tumpang ini langsung melaju. Daripada tetangga saya kemana-mana naik sepeda. Harus digoes dulu. Kadang kalau seandainya perjalanan kurang lebih jarak yang tidak jauh. Kakinya harus merasakan sakit sedemikian rupa. Yang punya sepeda pun demikian. Alhamdulillah ya Allah. Saya punya sepeda. Jadi kemana-mana saya bisa goes. Hitung-hitung olahraga lah. Daripada tetangga saya kemana-mana jalan kaki. Mau jauh, mau deket jalan kaki. Ketika pulang ke rumah dia lihat telapak kakinya. Udah kayak kapal Titanic. Lebar, pecah-pecah. Yang jalan kaki pun demikian. Dia bersyukur kepada Allah. Ya Allah, Alhamdulillah. Saya masih bisa jalan kaki. Insya Allah dengan jalan kaki, badan saya akan semakin sehat, jantung saya kuat. Daripada tetangga saya nggak bisa kemana-mana, duduk aja di kursi roda. Mau kemana-mana susah, harus nungguin orang untuk bisa nuntun. Yang kursi roda pun bersyukur. Ini cara pandang seorang hamba. Sehingga muncul rasa syukur. Alhamdulillah ya Allah. Saya masih bisa duduk di sepeda, di kursi roda. Sehingga dengan tenaga sisa saya masih bisa bergerak. Yang pakai kursi roda pun masih bersyukur sama Allah. Alhamdulillah ya Allah. Saya masih bisa duduk di kursi roda. Daripada tetangga saya, paginya nggak kenapa-napa. Sorenya cuma bisa telentang di tempat tidur. Kalau mau makan kasih kode. Kalau butuh sesuatu hanya pakai kode. Dengan kedipan mata. Yang pakai kode dengan kedipan mata pun bersyukur. Ya Allah. Alhamdulillah ya Allah.
saya masih kau karuniakan hidup sehingga masih ada kesempatan bagi saya untuk bertaubat memperbaiki iman saya. Daripada tetangga saya kemarin ngetawain saya, sore ngetawain saya, ketika malam langsung disiarin di masjid dan musola. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Fulan bin Fulan. Kalau seandainya sudah dalam keadaan demikian, maka tentunya sudah tertutup untuk berusaha memperbaiki diri dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan dunia, lihat ke bawah. Lihat ke bawah. Tapi kalau cara lihatnya dibalik, melihat dunia ke atas, maka yang muncul adalah kufur nikmat. Udah punya mobil, melihat orang punya kapal, pengen beli kapal. Udah punya rumah, ngelihat orang punya istana, pengen beli istana. Udah punya motor, ngelihat tetangga punya mobil, pengen beli mobil. Akhirnya apa yang terjadi? Para suami-suami banyak yang kurus. Kepikiran dengan permintaan dan keinginan istrinya. Begitu juga dengan para suami. Ikutin pengeluaran sesuai dengan kebutuhan. Jangan menomorsatukan keinginan. Karena sifat manusia itu selalu punya keinginan. Dan keinginan manusia tidak akan pernah selesai sebelum mulut manusia tersumpal oleh tanah. Artinya apa? Sebelum manusia itu sudah menjadi jasad berkalang tanah, dimakamkan di kuburan. Selesai cerita manusia. Pada saat itu manusia sudah tidak punya keinginan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dalam urusan akhirat, maka Nabi mengajarkan kepada kita, unzuru ila man huwa fawqakum fiddin. Maka lihatlah ke atas untuk urusan agama. Supaya apa? Supaya muncul motivasi kita. Ya, fastabiqul khairat. Muncul motivasi kita untuk berlomba-lomba dalam mencari kebaikan dan menjadi hamba yang lebih baik. Ketika ngelihat orang lain, ya Allah, kerjanya berangkat pagi, pulang malam, tapi ternyata setiap hari dia nggak lepas yang namanya sholat jamaah. Ketika ada taklim pengajian, dia berusaha meringankan langkah kakinya untuk hadir di majelis taklim. Dia ingin mencari karunia Allah, dia terus berusaha mencari ridha Allah. Dunia dia kejar tapi dia nggak lupa dengan akhirat. Karena dia menyadari orang-orang yang menuntut ilmu, kata Nabi, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kaki menuju majelis ilmu, maka pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala ya, telah melangkahkan kakinya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia bisa? Kenapa saya tidak bisa? Dia kerja, saya juga kerja. Dia punya keluarga, saya juga punya keluarga. Dia punya aktivitas, saya juga punya aktivitas. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa dia bisa, kemudian saya tidak? Berarti ada sesuatu dalam hidup kita. Ada yang kurang dalam diri kita. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi kami mohon untuk kalian semua untuk patuhi anjuran pemerintah ya guys. Lebih cepat wabah virus ini hilang, lebih banyak juga jumlah jiwa yang bisa diselamatkan. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Hindari kontak terlalu dekat dengan orang lain. Rajin cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun. Jangan lupa olahraga ya, supaya kalian semua tetap fit. Yuk, bantu kita untuk memerangi virus ini. Aku yakin kita bisa kok, kalau kita mau bantu bersama-sama. Dengerin aku dulu. Aku tuh gak cinta sama dia. Aku cintanya sama kamu. Bukan itu. Kamu kenapa sih? Itu ada anak kecil nonton. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv.
Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Takut. Enggak, dia lapar. Siapa jenderal besar kita? Yang tahu tunjuk tangan. Kamu? Jenderal Sudirman, Bu. Mereka yang mencintai Indonesia dari kecil akan selalu menjaga negeri ini segenap jiwa. Menjaga kehormatan bangsa hingga akhir hayat. Cintai Indonesiamu. Kita yang lahir dari keberagaman, merangkul setiap perbedaan. Dengan membulatkan tekad untuk lebih peduli, kita membuka banyak kesempatan untuk jadi generasi terdepan yang menjunjung tinggi toleransi. Karena kita Indonesia. Ketika diberitahu ada warga yang harus karantina mandiri di rumah, awalnya saya bingung dan ragu harus bagaimana. Sampai akhirnya saya mencoba mengajak warga lain untuk bersama-sama peduli. Ternyata mereka sangat bersemangat. Bahu-membahu kami mempersiapkan segala sesuatu. Dengan bergotong royong, kita bisa hadapi ini bersama-sama. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Masih di Cahaya Hati Antv, para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyadari kekurangan kita dalam hal demikian, dalam urusan agama, mari kita segerakan, kita percepat langkah kita. Ya, karena kesempatan yang Allah berikan tentunya tidak datang dua kali. Kesempatan yang ada di depan mata ya bisa jadi tertutup karena keraguan-raguan ataupun bahkan kemalasan yang ada, yang muncul dalam hati kita. Kalau seandainya tidak kita segerakan, maaf. Bicara terlambat, pasti posisi terlambat penyesalan itu adanya di belakang. Oleh karena itu, mari kita jadikan semangat-semangat orang-orang yang kita saksikan, kita lihat dalam hal ibadahnya. Kita juga pompa motivasi kita. Kalau dia bisa, maka insya Allah bismillahirrahmanirrahim saya bisa. Kalau seandainya dia rajin sholat jamaah, bismillahirrahmanirrahim saya bisa. Kalau seandainya ada orang yang kaya, kemudian dermawan, insya Allah saya bisa. Kalau ada orang miskin tapi tetap dia berusaha menyisihkan sebagian rizkinya di jalan Allah, maka pada saat itu pun kita harus sama. Bismillahirrahmanirrahim, saya bisa. Sehingga apa? Muncul motivasi kita untuk senantiasa gemar dengan kebaikan-kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cara pandang seorang hamba tentunya adalah mengarahkan kita, mengarahkan hidup kita supaya kita bisa mendapatkan keselamatan. Jangan dibalik. Kalau dibalik, luar biasa celakanya. Ketika melihat dunia, melihatnya ke atas, muncul sifat kufur.
Melihat akhirat, ngelihatnya ke bawah. Kalau seandainya ditanya, kenapa nggak sholat? Dia aja nggak sholat. Kenapa pelit? Dia aja pelit. Jadi ambil contoh orang-orang yang justru malah jauh dari Allah. Untuk urusan agama, cari contoh orang-orang yang dekat sama Allah. Yang dekat dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara kesibukan semua manusia. Pasti kalau ditanya sibuk. Tapi ingat. Dari setiap helaan napas kita. Kalau seandainya kita menyadari, ya Allah, napas ini adalah pemberian Allah. Dari setiap langkah ini, ya Allah, langkahan kaki ini adalah pemberian dari Allah. Dari setiap lambaian tangan, ya Allah, lambaian tangan ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah ada keseimbangan cara berpikir. Kita tidak hanya pandai menikmati karunia Allah. Ketika sehat, kita fungsikan kesehatan sesuai dengan keinginan dan ego kita. Lupa sama yang ngasih sehat. Ketika sakit, takut dengan rasa sakitnya. Sampai begitu takut dengan sakitnya, saudara-saudaranya, keluarganya tiap hari disuruh kumpul ke rumahnya. Tapi dia tidak pernah takut sama yang memberikan sakit, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan kesemuanya itu menjadi motivasi bagi kita. Kita tahu, semuanya paham, dan kita memahami bahwasanya tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Semua pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa. Bahkan baiknya kita, dipandang baiknya kita oleh manusia, dipandang baiknya kita oleh tetangga di lingkungan kita, pada hakikatnya adalah Allah telah menutup aib-aib kita. Karena setiap kita punya pengalaman hidup masing-masing. Setiap kita punya cerita dan kisah hidup masing-masing. Yang semua cerita dan kisah itu tidak selalu benar. Tidak selalu baik. Dan semua keburukan yang kita lakukan masa lalu itu ditutup sama Allah. Seandainya dibuka itu aib sama Allah, maka percayalah, tidak ada satu orang pun yang akan menghargai dan menghormati kita. Maka ketika ada orang yang menghargai, menghormati, jangan kemudian langsung tinggi hati. Ketika ada orang yang memuji, jangan langsung merasa bangga. Karena mungkin orang yang memuji itu, mereka tidak mengetahui sebenarnya siapa kita. Kita adalah manusia yang lemah. Kita adalah manusia yang hina. Kita adalah manusia yang berlumuran dengan dosa. Allah Maha tahu dengan apa yang kita lakukan. Dari masa ke masa yang sudah kita lewati. Oleh karena itu sekali lagi, mari kita seimbangkan cara berpikir kita. Baik untuk urusan dunia, kita coba berusaha melihat ke bawah. Kita tunjukkan, kita munculkan, kita hadirkan rasa syukur kita. Rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan demikian insya Allah, apapun yang Allah berikan kepada kita, itu adalah terbaik untuk kita. Karena yang terbaik itu bukan ukuran kita. Kalau hanya ngikutin ukuran kita sebagai manusia, yakin semua manusia pasti ingin kaya. Semua manusia pasti ingin bahagia. Semua manusia pasti ingin hidup mewah.
Tetapi Allah tahu kualitas dan kapasitas kita. Allah tahu seandainya Allah berikan sesuatu yang melimpah, akan muncul rasa bangga dan justru malah menjauhkan kita dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang kaya yang kita lihat hidupnya penuh dengan kemewahan. Ya, ternyata kemewahan itu justru menjauhkan ia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebaliknya ada juga orang yang miskin. Ternyata kemiskinannya justru ia syukuri sedemikian rupa. Karena dia menyadari Allah Maha mengetahui mana yang terbaik untuk saya. Kalau terbaik menurut kita, yakin jawabannya semua adalah sama. Pengen kaya, pengen mewah, pengen bahagia. Tapi pada hakikatnya kebahagiaan itu tidaklah diukur dari harta. Tapi kebahagiaan itu adalah diukur dari rasa syukur yang ada dalam hati kita. Ya, ketika sudah muncul rasa syukur, maka insya Allah seberapapun rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita akan mampu menikmatinya dengan penuh kebahagiaan dan kenyamanan. Para pemirsa Cahaya Hati Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan daripada yang tersampaikan adalah mari kita berusaha untuk menjadi seorang hamba yang mampu melihat dan memandang urusan dunia dan urusan akhirat sesuai dengan porsinya supaya kita selamat dunia dan akhirat, supaya kita tidak terbuai dengan kemewahan dunia dan juga keindahan dunia. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dunia ini tidak menjadikan kita menjadi manusia yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.